Hari Asyura ini, yaitu 10 Muharram, apa namanya? Istimewanya adalah Yahudi puasa. Puasa pada hari tersebut. Karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Quraisy juga berpuasa. Quraisy juga puasa. Saya bacakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Bukhari dan Muslim. Qalat, Aisyah berkata, "Kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah." Adalah orang-orang Quraisy dahulu mereka berpuasa di hari Asyura di zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumu. Rasulullah SAW juga sebelum hijrah ke Madinah, beliau juga sudah berpuasa di hari Asyura. Falamma hajara ila Madinah famahu amara bisyami. Ketika ke Madinah Rasulullah SAW berpuasa lagi dan bahkan menambah dengan memerintahkan untuk berpuasa. Ya. Bulan haram Allah mengatakan secara khusus fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi dilarang secara khusus untuk bermaksiat. Untuk bermaksiat pada bulan-bulan tersebut. Tapi dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bermaksiat di bulan haram tidak sama dengan bermaksiat di luar bulan haram. Bermaksiat di bulan haram tidak sama seperti bermaksiat di luar bulan haram. Taib. Kaidah kalau hasanat, kalau kebaikan-kebaikan bisa dilipat gandakan secara kuantitas. Karena Rasulullah mengatakan atau Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man ja'a bisayyi'ati falyujza illa mithlaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam kebaikan dan keburukan, dalam pahala dan dosa, kalau pahala siapa yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun dosa tidak dilipat gandakan, tidak dilipat gandakan kuantitasnya. Dan kebaikan, sebagian dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan kebaikan bisa dilipat gandakan 10 kali lipat, ini minimal, dilipat gandakan 10 lipat. Kemudian ila sab'ami'ati dha'fin, bahkan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, bahkan lebih dari 700. Bahkan lebih dari 700, bahkan sebagian pahala dilipat gandakan tanpa hisab. Jadi kalau kebaikan dilipat gandakan, adapun keburukan tidak dilipat gandakan. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan siapa yang berbuat dosa di bulan haram dosanya dilipat gandakan, maka salah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullah bahwasanya tidak boleh kita mengatakan bahwasanya dosa dilipat gandakan secara kuantitas. Namun kata para ulama, maksudnya ini adalah dosa dibesarkan secara kualitas bukan kuantitas. Bukan kuantitas. Karena secara kuantitas dosa tidak dilipat gandakan, tapi secara kualitas. Artinya kalau misalnya kita kasih gambaran seorang melakukan dosa di luar bulan halal dipentung. Satu pentungan. Kalau di bulan haram juga satu pentungan, tapi kalau di bulan halal pentungannya pakai kayu, di bulan haram pentungannya pakai besi misalnya. Tapi sama-sama pentungan. Sama-sama pentungan dan sama-sama satu. Tetapi dilipat gandakan secara kualitas, ya. Baik, ini berarti menunjukkan bahwasanya berbuat dosa di tanah haram tidak sama dengan di bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di bulan halal. Dari sini Al-Qurtubi membagi secara logika, kualitas dosa, level kualitas dosa. Al-Qurtubi mengatakan, yang pertama adalah bermaksiat di tanah haram di bulan haram. Di tanah haram di bulan haram. Ini paling bahaya. Ya. Kemudian yang paling ringan tentunya yang keempat adalah bermaksiat di tanah halal di bulan halal. Di bulan halal. Kata tanah haram di Islam cuma dua, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, Mekah ada tanah Ka'bah, kemudian tanah
haram, kemudian tanah halal. Madinah juga demikian. Madinah ada Masjid Nabawi, kemudian ada sekelilingnya tanah haram, kemudian tanah halal. Ya, tanah haram cuma dua, Mekah dan Madinah. Beda antara paling parah bermaksiat di tanah haram di bulan haram, di Mekah maupun di Madinah. Tentu di Mekah lebih parah daripada Madinah. Ya. Ini pun kita bisa level 1 adalah di Mekah, di Mekah. Level 2 di Madinah. Di Mekah lebih parah karena ada ayat khusus mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang ingin berbuat kezaliman di tanah haram di Mekah, kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Yang paling ringan adalah berbuat maksiat di tanah halal di bulan halal. Di antara keduanya, ini yang ketiga dan keempat, kedua maupun ketiga, yaitu bermaksiat di tanah haram di bulan halal. Kalau bulan halal maksudnya 8 bulan yang lainnya. Ya. Ya. Baik, kemudian bermaksiat, yang ketiga bermaksiat di tanah halal di bulan haram. Ini maksudnya adalah terkait dengan maksiat yang dilakukan di bulan haram. Ini secara kualitas dan bukan secara kuantitas. Nah, kita tambahkan lagi keutamaan bulan Muharram bagian yang ketiga ya. Yang ketiga maka para ulama, sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama memandang demikian juga kebaikan-kebaikan juga di bulan haram tidak sama dengan di luar bulan haram ya. Tidak sama di luar bulan haram. Meskipun tidak ada dalil secara istimewa, secara khusus. Kalau yang ada dalilnya adalah maksiat. Karena Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian bermaksiat di bulan-bulan haram. Nah, tapi adapun sehingga para ulama ambil kesimpulan bahwasanya bermaksiat di bulan haram dosanya ditingkatkan kualitasnya bukan kuantitasnya. Bagaimana dengan kebaikan? Maka tidak ada dalil secara spesifik. Namun sebagian ulama mengambil kesimpulan seperti Al-Qurtubi rahimahullahu taala ya. Maka beliau mengambil kesimpulan bahwasanya demikian juga ya berbuat kebaikan di bulan haram. Beliau berkata ya, laisa thawabahu thawaba man ata'a fi syahril halal fil baladil haram. Tidak sama. Fa inna man ata'a Allah fi syahril haram fil baladil haram, barang siapa yang taat kepada Allah di bulan haram di tanah haram, laisa thawabuhu thawaba man ata'a fi syahril halal fil baladil haram. Tidak sama dengan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah di bulan halal di tanah haram. Wa man ata'u fi syahril halal fil baladil haram. Siapa yang melakukan ketaatan di bulan halal di tanah haram, laisa thawabahu thawaba man ata'u fi syahril halalin fi baladin halal. Tidak sama dengan orang yang melakukan ketaatan di bulan halal dan di tanah halal. Dari sini, dari kitab Tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' Al-Ahkamil Quran, jilid 8 halaman 134, beliau berpendapat bahwasanya demikian juga beramal saleh di bulan haram tidak sama seperti di bulan halal. Ya, tentunya ada keistimewaan, contohnya seperti Ramadan, meskipun dia termasuk bulan halal tapi memiliki keistimewaan sendiri. Tapi secara umum bahwasanya sebagaimana maksiat ditingkatkan kualitasnya di bulan haram, maka ketaatan bisa dilipat gandakan pahalanya ketika di bulan haram, dikerjakan di bulan haram. Maka ini secara umum membuat kita semangat untuk bisa melakukan ibadah di bulan-bulan haram. Dan ini adalah pendalilan yang logis al-qiyasul aksi, sebagaimana kemaksiatan ditingkatkan kualitasnya, maka seharusnya sebaliknya juga kebaikan di bulan tersebut juga dilipat gandakan pahalanya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi ini 3 keutamaan. Kemudian kita masuk pada keutamaan yang lebih spesifik tentang puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Ini sudah ya. Dah. Keutamaan yang keempat, yaitu berpuasa sunnah di bulan Muharram. Tentang puasa.
Datang dalil umum. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram." Saya tuliskan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyami syahrillahi al-muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengidhafahkan, menisbahkan bulan Muharram dengan syahrullah, bulannya Allah. Tentunya ketika bulan Muharram dinisbahkan kepada bulan Allah, maka ini menunjukkan lebih istimewa daripada bulan-bulan haram yang lainnya. Makanya sebagian ulama mengatakan, disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, sebagian ulama memandang bahwasanya bulan haram terbaik di antara 4 bulan tersebut adalah bulan Al-Muharram. Kenapa? Karena Allah mengidhafahkan, menyandarkan bulan tersebut kepada Allah. Nabi mengatakan syahrullah. Karena Nabi menisbahkan, menyandarkan bulan Muharram kepada Allah dengan mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Sama seperti dikatakan ontanya Nabi Saleh, naqatullah, ontanya Allah. Ya, sama seperti masjid dikatakan Baitullah, yaitu rumahnya Allah. Sama seperti utusan Allah disebut Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijadikan oleh Rasulullah bahwasanya di antara 4 bulan haram yang paling utama adalah Syahrullah Al-Muharram. Syahrullah yaitu bulan suci atau bulan haram yaitu bulan Al-Muharram. Tapi di sini Rasulullah mengatakan sebaik-baik, perhatikan sini, sebaik-baik puasa. Sebaik-baik puasa. Maka diambil dari sini, dianjurkan untuk banyak puasa. Banyak puasa pada bulan Muharram. Bahkan Nabi mengatakan adalah puasa yang terbaik. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Bolehkah puasa sebulan penuh? Bolehkah puasa sebulan penuh di bulan Muharram? Maka sebenarnya mengatakan bukan maksudnya berpuasa sebulan penuh. Zahir hadis, ya, Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tapi Ramadan kan kita puasa sepenuhnya. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Sebagaimana kita berpuasa Ramadan sepenuhnya, maka hendaknya kita puasa Muharram juga sepenuhnya. Ini zahir hadis. Namun sebenarnya mengatakan zahir ini bertentangan dengan satu riwayat dari Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan Nabi paling banyak berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Nabi berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban. Tapi sebenarnya mengatakan boleh puasa sebulan penuh berdasarkan zahir hadis. Mereka mengatakan mungkin Aisyah menyampaikan yang dia tahu. Bisa jadi Nabi menyampaikan ini kemudian Nabi keburu meninggal. Ya, belum sempat Nabi laksanakan puasa sebulan penuh, Nabi sudah meninggal. Tapi Nabi sudah menyampaikan secara lafal boleh berpuasa sebulan penuh. Selagi ada yang mengatakan, bukankah Nabi disebut oleh Aisyah paling banyak puasa setelah Ramadan adalah puasa Sya'ban? Berarti puasa Sya'ban lebih afdal daripada puasa Muharram. Maka dibantah lagi sebagian ulama, yang dimaksud dengan puasa Sya'ban lebih baik daripada Muharram, maksudnya adalah puasa yang muqayyad, yaitu puasa yang mengiringi Ramadan, sebagaimana 6 hari di bulan Syawal juga mulia karena melanjutkan Ramadan. Jadi ini Sya'ban puasa pembuka untuk Ramadan, dan puasa penutup untuk Ramadan, atau ba'diyahnya gampangannya. Ini qobliyahnya adalah puasa Sya'ban, ba'diyahnya puasa 6 hari bulan Syawal. Ini puasa terbaik yang terkait dengan Ramadan. Tapi kalau puasa selain itu yang tidak terkait dengan Ramadan, maka yang terbaik adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Maka seorang dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram kapan saja silakan dia berpuasa berdasarkan keumuman hadis ini. Kemudian datang yang lebih spesifik adalah khusus tanggal 10, khusus hari Asyura. Hari Asyura ini yaitu 10 Muharram, istimewanya adalah Yahudi puasa pada hari tersebut. Karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Quraisy juga berpuasa. Quraisy juga puasa. Saya bacakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Hadis Bukhari dan Muslim.
Qalat, Aisyah berkata, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Adalah orang-orang Quraisy dahulu mereka berpuasa di hari Asyura di zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumu. Rasulullah SAW juga sebelum hijrah ke Madinah, beliau juga sudah berpuasa di hari Asyura. Falamma hajara ila Madinah samahu amara bisyami. Ketika ke Madinah Rasulullah SAW berpuasa lagi dan bahkan menambah dengan memerintahkan untuk berpuasa. Ya. Falamma furida syahrul Ramadan, tatkala diwajibkan bulan Ramadan, puasa Ramadan, Rasulullah berkata, man syaa'a shamahu wa man syaa'a taraka. Siapa yang berpuasa silakan pada tanggal 10 Muharram, yang tidak ingin puasa juga tidak jadi masalah. Taib. Di sini yang perlu kita perhatikan, jadi Quraisy juga berpuasa. Kita Quraisy melakukan banyak ibadah, haji mereka haji, umrah mereka juga sedekah, mereka juga i'tikaf. Di antara ibadah mereka adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian disebutkan juga riwayat Quraisy ganti kiswah Ka'bah atau pasang kiswah Ka'bah. Mereka ganti pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura. Ini istimewanya ya. Dan Nabi juga puasa. Nabi juga puasa sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Jadi ini puasa Muharram bukan puasa yang baru. Baik, adapun tingkatan puasa Muharram atau sejarah puasa Asyura. Sejarah pensyariatan puasa Asyura. Atau kita pindah sebelah ini, coba Win dia. Dah. Kita pindah di halaman berikutnya tentang puasa Asyura. Tadi istimewanya sudah kita sebutkan, poin pertama istimewanya. Yang kedua adalah poin sejarah. Sejarah pensyariatan puasa Asyura. Baik. Tingkatan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura sejak di Mekah. Baik, ini yang pertama. Tapi tidak memerintahkan sahabat. Tidak memerintah sahabat untuk melakukannya. Yang kedua, beranjak yang kedua. Yang kedua, ketika Nabi hijrah, Nabi mendapati Yahudi puasa. Maka Nabi perintah sahabat juga puasa. Maka ketika itu para ulama mengatakan puasa Asyura wajib ketika itu, hukumnya wajib. Puasa Asyura ketika itu wajib. Wajib hukumnya. Baik. Dalam hadis Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa wajada al-yahud tasum yaum Asyura. Rasulullah sallallahu berhijrah ke kota Madinah. Rasulullah mendapati orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tu'azzimunahu?" Hari apa ini yang kalian agungkan wahai orang Yahudi? Maka orang Yahudi berkata, "Hadza yaumun 'azim." Ini adalah hari yang agung. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun ya wa junudi." Ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi berkata, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW berpuasa dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berpuasa ketika itu. Maka jadilah puasa Asyura ketika itu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, hukumnya adalah wajib. Fardu ain, hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Sampai Rasulullah menyuruh utusan arsala Rasulullah SAW godata Asyura ila qural ansar. Rasulullah SAW mengutus utusan ke kampung-kampung kaum Ansar. Allati haulal Madinah, yang ada di sekitar Madinah, bukan cuma di Madinah saja. Di kampung-kampung. Man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumahu. Siapa yang
sudah puasa di pagi hari, yang sudah terlanjur puasa dari subuh belum sempat makan, maka lanjutkan puasanya, sempurnakanlah puasanya. Wa man kana asbaha muftiran, dan siapa yang tadi sudah sempat makan di pagi hari, falyutimma baqiyata yaumihi, maka puasa. Yang sudah terlanjur makan tetap puasa. Fa kunna ba'da dzalika nasumuhu, maka sejak itu kami berpuasa pada hari Asyura. Karena Rasulullah suruh, bahkan yang sudah terlanjur makan suruh berhenti makan puasa. Kemudian wa nusawwimu sibyana sighar. Kata Rubaiyah binti Muawwidh yang meriwayatkan hadis ini, bahkan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil untuk puasa. Insyaallah kami suruh mereka puasa semampunya. Wa nadhhabu ila al-masjid, kami pergi ke masjid, fa naj'alu lahumul lu'bata min al-ihn. Fa idza baka ahdum 'ala at-ta'ami atainaha iyyahu indal iftar. Maka kami bahkan bikin mainan dari semacam kapas, kain dari kapas kami buat anak-anak agar mereka kuat puasa. Jika mereka nangis, kami suruh main, ya. Kami suruh main sampai mereka bisa puasa. Jadi luar biasa, Nabi suruh orang puasa, sampai anak-anak kecil juga dilatih untuk berpuasa ketika puasa hari Asyura. Itu pertanyaan. Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama ikut Nabi Musa daripada kalian. Kata para ulama, maksudnya itu di zaman awal Nabi datang ke kota Madinah. Nabi punya metode itu mengambil hati kaum Yahudi agar mereka masuk Islam. Bahkan Nabi suka menyepakati Yahudi di awal Islam. Nabi suka menyepakati Yahudi. Di antaranya Nabi suka berpuasa bersama mereka, di antaranya kiblat juga menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya Yahudi, ya. Namun di akhir kemudian berubah, Nabi cenderung menyuruh untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Di awal-awal Nabi lebih cenderung untuk menyepakati Yahudi dan Ahlul Kitab agar mereka diambil hatinya untuk masuk Islam. Namun mereka tidak masuk Islam juga, sehingga akhirnya dirubahlah metode. Setelah itu Nabi semangat untuk menyelisihi mereka. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya, ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka jadilah puasa Asyura sunnah, tidak wajib lagi. Puasa boleh, enggak puasa juga tidak mengapa. Jadilah puasa menjadi sunnah. Ini tingkatan ketiga. Baik. Ini sejarah pensyariatan puasa Asyura. Adapun tingkatan puasa Asyura yang terakhir adalah tingkatan puasa Asyura yang ketiga. Level-level tingkatan puasa Asyura. Puasa yang terbaik adalah tanggal 9, tanggal 10, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wasiyamu Asyura ahtasibu Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Puasa Asyura aku berharap akan Allah menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya. Kemudian awalnya Rasulullah SAW hanya puasa satu hari saja. Kemudian ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, la in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'. Jika aku mampu untuk aku hidup sampai tahun depan, aku ingin puasa juga tanggal 9. Ya, karena datang dalam riwayat sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Yahudi Nasrani juga puasa Asyura. Maka Rasulullah ingin menyelisih mereka. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk puasa tanggal 9. Maka puasa yang terbaik, tingkatan terbaik yang pertama adalah puasa tanggal 9 dan 10. 9 namanya Tasu'a, 10 namanya Asyura. Puasa Tasu'a sama puasa Asyura yang terbaik. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasa Asyura aja. Baik, ini cuma dua tingkatan. Adapun tingkatan yang disebut oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya puasa yang terbaik 3 hari. Sehari sebelumnya, ya tanggal 9, kemudian tanggal 10 dan sehari sesudahnya. Maka datang hadis yang dhaif. Secara sanad hadisnya dhaif. Namun tidak mengapa kita melakukan puasa 3 hari. Tidak mengapa kita puasa 3 hari. Dari dua tinjauan. Tinjauan pertama, karena memang bulan Muharram dianjurkan untuk puasa sebanyak-banyaknya. Saya ulangi, karena bulan Muharram dianjurkan untuk puasa sebanyak-banyaknya. Tinjauan pertama. Tinjauan kedua, sebagaimana fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kalau kamu ragu masuknya awal bulan, puasa 3 hari. Maksud puasa 3 hari untuk memastikan bahwasanya kamu pasti mendapatkan puasa 9 dan 10. Ya. Tujuannya tetap puasa 9 dan 10, tapi kalau kita ragu ini sudah masuk bulan atau belum, ya bisa jadi masuk belum, karena terkadang melihat ru'yah hilal bulan Muharram tidak seperti ketika melihat hilal bulan Ramadan atau bulan haji. Karena bulan Ramadan ada puasa Ramadan, bulan haji ada pelaksanaan ibadah haji. Tapi Muharram terkadang kurang perhatian, sehingga tidak ada perhatian, misalnya sidang isbat mungkin kurang diperhatikan.
Oleh karenanya tidak mengapa kata Imam Ahmad seorang untuk berpuasa 3 hari dengan tujuan ini untuk memastikan bahwasanya dia telah berpuasa pada tanggal 9 tanggal 10. Kalau dia puasa 3 hari berturut-turut, mau tanggal 10-nya misalnya dia puasa tanggal 1 2 3 Agustus misalnya. Bisa jadi tanggal 10-nya ada tanggal 3 Agustus, bisa jadi tanggal 2 Agustus. Tapi kalau dia puasa 1 2 3 dipastikan dia akan puasa 9 dan 10. Entah 9-nya tanggal 1, 10-nya tanggal 2 atau 9-nya tanggal 2, 10-nya tanggal 3. Jadi tidak mengapa dia puasa sebelum dan sesudahnya agar dia pastikan dia telah berpuasa tanggal 9 tanggal 10. Itu tinjauan kenapa tetap dianjurkan berpuasa 3 hari. Yang pertama tadi kita katakan karena memang puasa bulan Muharram dianjurkan secara menyeluruh atau sebanyak-banyaknya. Yang kedua agar kita pastikan kita puasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Ini terkait dengan puasa hari Asyura. Datang dalam satu hadis tentang keutamaan puasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah dan di hari pertama hari Asyura, hadis palsu. Hadis palsu, ya. Hadis sebagian disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, ya. Nabi berkata, "Man shoma akhir yaumin Dzulhijjah wa awwal yaumin minal Muharram, faqad khatama as-sanata al-madiyah wa aftataha as-sanata al-mustaqbilah bi shaumin ja'alallahu lahu kaffarata 50 sanah." Dalam hadis Rasulullah berkata, siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah yaitu akhir tahun, kemudian dia berpuasa di hari pertama bulan Muharram yaitu awal tahun, maka dia telah menutup tahun dengan puasa dan dia membuka tahun dengan puasa, maka ini akan menjadi kafarah dosa 50 tahun. Kafarah dosa bukan setahun aja, 50 tahun. Tapi hadisnya maudhu', hadis palsu, ya. Ya. Karena dalam sanadnya ada 2 perawi yang bernama Al-Harawi, Al-Juwaibari dan Wahab. Dua-duanya adalah kadzdzab wadh-dha'. Kedua-duanya adalah pendusta sehingga hadis ini hadis yang palsu, hadis yang palsu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang keutamaan bulan Muharram. Maka dianjurkan seorang untuk berpuasa secara khusus spesifik dan juga ibadah-ibadah yang lain. Sebagian penjelasan Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya beribadah di bulan Muharram tidak sama dengan beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Di akhir pembahasan tinggal beberapa menit saya ingatkan bahwasanya pada bulan Muharram telah terjadi 10 Muharram tepatnya terjadi 2 peristiwa besar. Yang pertama peristiwa sudah kita sebutkan yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Dan kejadian kedua adalah peristiwa tragis terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma secara sadis dan zalim, ya, di Karbala di Irak, ya. Ya, di Karbala, ya. Dan terjadinya juga sama pada tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya sejak ada peristiwa ini, maka muncullah 3 model sikap manusia terhadap 10 Muharram. Yang model pertama adalah sikapnya orang-orang Syiah, yang mereka pada tanggal 10 Muharram mereka kemudian melukai tubuh mereka, mereka memukul-mukul tubuh mereka, mereka kemudian terkadang mereka sambil puasa. Kata mereka untuk belasungkawa terhadap Al-Husain. Mereka ingin merasakan bagaimana Husain kehausan ketika itu, sambil terluka, sambil tidak minum, tidak makan, bagaimana rasanya Husain. Mereka ingin merasakan kepedihan pada hari tersebut sehingga mereka mukul-mukul diri mereka pakai besi, pakai pedang sehingga berdarah-darah. Tentunya ini adalah bid'ah yang dilakukan orang Syiah dan masih terus laris sampai sekarang dilakukan orang Syiah. Dan ini menyelisih sunnah Nabi SAW karena sunnah hanyalah puasa, Dia tidak mukul-mukul seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah melarang ketika seorang berduka kemudian mukul-mukul dirinya. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'ada bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami ketika seorang terkena musibah lantas dia merobek-robek bajunya, dia menampar-nampar pipinya dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ya, maka ini adalah bentuk tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga mereka bikin hari perayaan yaitu hari Asyura. Kalau kita mau katakan kalau wahai orang-orang Syiah, kalau kalian ingin komitmen, tentu bukan Husain aja yang harus kalian rayakan. Hasan meninggal dengan diracun. Harusnya kalian juga merayakan hari kematian Hasan. Kalau memang kalian cinta kepada Hasan bin Ali, dengan sedikit-sedikit makan racun biar tahu bagaimana orang yang keracunan, ya. Kemudian juga bukankah bapak mereka Ali bin Abi Thalib juga terbunuh dengan tragis oleh Abdurrahman bin Muljam dengan ditikam di kepalanya, ya, sebelum salat subuh. Maka harusnya kalian juga merayakan kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan bukankah Umar bin Khattab, ya, juga terbunuh? Tentu mereka mengkafirkan Umar bin Khattab dan mereka merayakan hari kematian Umar
dengan senang-senang, tapi bukan ikut sedih, tapi mereka senang dengan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya ini adalah cara yang tidak benar dan menunjukkan bentuk protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengikuti cara-cara orang Syiah tersebut. Taib. Kelompok yang kedua disebut dengan adalah kelompok An-Nawasib. Nawasib adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait, membenci Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka bersenang-senang, mereka yuwassi'un, yaitu mereka bikin makanan, mereka seperti perayaan ya. Tentu berlawan harusnya sunnah. Harusnya sunnahnya adalah puasa. Mereka justru bersenang-senang ya. Dan ini muncul bid'ah di tanah air kita, yaitu dengan mengkhususkan tanggal 10 Muharram untuk hari anak yatim. Ini saya tidak tahu dalilnya ya. Ini maksudnya bagaimana ya? Apakah terikut dengan orang-orang Syiah karena banyak yang dibunuh ketika itu sampai mungkin ada yang yatim dari Ahlul Bait, atau maksudnya apa? Atau terpengaruh dengan orang-orang untuk merayakan senang-senang pada hari tersebut. Yang benar kita berbuat baik kepada anak yatim kapan saja, tidak harus menunggu tanggal 10 Muharram karena tidak ada sunnahnya khusus tanggal 10 Muharram. Dan yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu pada tanggal 10 Muharram puasa. 10 Muharram puasa. Tidak melukai diri dan juga tidak bersenang-senang, tapi puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan kaum mukminin di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa berpuasa, bersyukur, maka diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang keutamaan bulan Muharram. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk banyak beribadah di bulan Muharram, terutama puasa-puasa sunnah, dan terutama adalah puasa Asyura. Siapa yang puasa Asyura satu hari saja telah diampuni dosa-dosanya selama setahun lalu. Dan lebih sempurna dia puasa lagi tanggal 9, tanggal 10 untuk menyisi kaum Ahlul Kitab. Dan tidak mengapa dia puasa tanggal 9, 10, dan 11 untuk memastikan bahwasanya dia puasa 2 hari 9 dan 10 agar memastikan dia mendapatkan pahala tersebut, dan memang dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram. Allah taala alam bisawab. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.